طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah hadir di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita di majlis ilmu ini sebagai mawazinul hasanat, timbangan kebaikan, menjadi asbab diturunkannya sakinah, mawaddah, warahmah untuk keluarga kita semua. Amin. Allah jadikan keturunan-keturunan orang-orang yang kumpul di majlis ini menjadi anak yang soleh dan solehah, nafi' lil ummah, bermanfaat untuk umat insyaallah. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Nasir Yahya beserta para pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu keistiqomahan, sehat lahir batin, mampu berkhidmat untuk jamaah Masjid Al-Muhajirin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ngaji kita di kitab Majmu' Syarhil Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi. Namun sebelum itu sedikit kita membahas bagaimana fadilatul khusyu' fi shalah, fadilah khusyuk di dalam salat. Disebutkan dalam kitab Al-Khusyu' fi shalah, man farraha qalbahu lillahi ta'ala fi salatihi in sarafa min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuh, li hadithi Amr bin Abbas. Barang siapa yang salat dan memenuhi hatinya dengan kehadiran, kekhusyuan, memenuhi hatinya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka selesai salat dia akan diampuni oleh Allah seolah-olah keluar dari rahim ibunya. Artinya setiap kali kita salat kita mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat farragha qalbahu lillah, menghadirkan hati kita hanya untuk Allah. Maka dalam hadisnya Utsman bin Affan katakan, man shalla aw shalla rak'ataini, ketika kita salat 2 rakaat, kita salat subuh, la yuhadditsu fihi ma nafsah, kemudian ketika kita mengangkat takbir, fokus bapak-bapak, ibu-ibu hanya untuk Allah saja, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka insyaallah dosa-dosanya akan diampuni bahkan yang telah lalu. Jadi syaratnya farragha qalbahu lillah, menghadirkan hatinya untuk Allah. Kapan dimulainya? Sebenarnya langkah-langkahnya sudah dari mulai di rumah. Jadi kalau kita ingin menghadirkan hati, langkahnya dari rumah.
di rumah sudah mulai mempersiapkan diri, waktu azan subuh jam 4 lewat berapa? 6 apa? Ya, sekitar jam segitu. Maka mempersiapannya mungkin sejam sebelum subuh. Ada yang mempersiapkan sebelum 5 menit sebelum subuh. Beda-beda itu nanti, karena ada perbedaan usaha. Ada yang mempersiapkan dirinya ketika baru azan, dia baru bangun. Nah, ada yang mempersiapkan dirinya ketika sudah qomat. Biasanya nanti buru-buru nyampe ke masjidnya, ngos-ngosan, takut ketinggalan jamaah. Ada yang bahkan setelah selesai sholat berjamaah baru dia bangun subuh. Nah, maka kadarnya juga akan mempengaruhi keseriusan dia menghadiri sholat. Ini akan mempengaruhi kehusyuan. Semakin dia melalaikan, ya, maka kadarnya juga seperti itu. Beda kerasa kalau kita mengakhir-akhirkan sholat dengan orang yang mempersiapkan diri untuk sholat. Man shalla raka'ataini, barang siapa sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat 2 rakaat kemudian dia apa? Menghadirkan hatinya hanya untuk Allah dan dirinya tidak berbicara ketika sholat, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, insyaallah. Yuktabu lirrajuli min sholatihi ma'aqila minha, karena pahala sholat seseorang itu dituliskan berdasarkan apa yang ia pahami dan dari sholatnya, dari mulai takbir sampai dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahab an yanzura ila mawdi'i sujudihi. Lama ruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata lam yanzur illa ila mawdi'i sujudihi. Kita masuk bab ketika kita sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Bapak dan Ibu sudah mulai mengangkat tangan untuk takbir, matanya fokusnya ke tempat sujud. Sebagaimana hadisnya Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir, membuka takbiratul ihram, maka Nabi ketika sholat matanya menuju arah tempat sujud, ila maudhi'i sujudihi. Maka dalam keterangan hadis ini, ya, bahwa fa'ajma'al ulama, pertama ulama berkonsensus, sepakat ala istihbabil khusyu'i wal khudu'i fis shalah wa ghaddil basari. Jadi yang pertama ulama bersepakat ketika kita sholat itu sunnah hukumnya menghadirkan kekhusyuan. Jadi untungnya ulama sepakat, ijma, khusyuk itu sunnah. Bayangkan kalau khusyuk dijadikan rukun sholat, kira-kira kalau kita mau jujur, sholat kita sah atau batal, Pak? Masalahnya kalau rukun nggak dikerjain bisa membatalkan sholat. Sholat nggak pakai Al-Fatihah batal nggak? Batal. Tiba-tiba kita langsung baca surat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, Al-Fatihahnya mana itu? Kalau langsung begitu ditinggalin sengaja tanpa ada udzur syar'i. Apa udzur syar'i? Baru masuk Islam nggak bisa baca Al-Fatihah, maka kalau dia hafal surat, hafalnya kulhu Allahu ahad boleh,
baca 2 kali biar satu kadar dengan bacaan surah Al-Fatihah. Nggak bisa juga diganti di zikir. Ini kalau udzur syar'i. Masuk Islam sebelum zuhur, pas sholat zuhur praktek sholat dia, nggak bisa baca Al-Fatihah, maka zikirnya sepanjang 7 ayat Al-Fatihah. Tapi ini tinggalin bacaan Al-Fatihahnya sengaja, batal. Dan khusyuk tidak masuk ke dalam rukun daripada rukun sholat. Bayangkan bapak takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat di rumah ya, belum bangunin istri sholat. Waduh, berarti kan udah mulai nggak khusyuk itu. Kepalanya ngobrol. Padahal kata Utsman bin Affan, kalau mau diampuni dosa-dosanya, la yatahaddatsu fihi ma nafsah, jangan sampai ngobrol. Ingat waktu sholat anaknya belum dibangunin, tadi kayaknya belum bangunin anak subuh, kan ngobrol dia. Kalau dijadikan khusyuk itu rukun, kira-kira sholatnya sah nggak Pak? Yang namanya khusyuk tadi, al-qiyamu baina yaday rabbih bil khudu'i wa dhulli, berdirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati tunduk kepada Allah dan merasa rendah diri. Bukan rendah hati lagi. Kalau depan Allah rendah diri, depan manusia rendah hati. Beda. Rendah hati bisa jadi secara kedudukan di mata Allah dia tinggi, tetapi di hadapan manusia mungkin biasa aja. Rendah diri memang kita pasti selalu rendah di hadapan Allah. Maka khusyuk itu sunnah. Sebagian aja ulama yang menganggap kalau seandainya, kalau Imam Al-Ghazali, minimal separuh dari sholat kita harus khusyuk. Kalau separuh nggak khusyuk, diulang sholatnya. Begitu juga dengan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan harus minimal khusyuk juga. Separuh ya kalau Imam Ghazali. Kalau sholat subuh 2 rakaat, khusyuk di rakaat pertama, rakaat kedua udah mulai ngampleng-ngampleng, masih sah. Yang penting setengah sholatnya khusyuk. Maghrib berarti minimal 1,5 rakaat itu harus khusyuk, karena rakaatnya 3. Maka para ulama melihat daripada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah di hadapan Allah dengan khusyuk. Tapi khusyuk ini istihbab. Kalau hub itu cinta, istihbab maknanya dianjurkan sebenarnya. Dianjurkan untuk khusyuk, diusahakan. Ini kalau secara hitam di atas putih. Tapi kalau secara adab mesti khusyuk. Namanya kita sholat mau ngapain lagi? Tapi kalau secara hitam di atas putih, secara fikihnya artinya syariah memberikan kelonggaran, sholatnya tetap sah. Wa ghaddil basar, hendaklah seorang yang sholat itu menundukkan matanya. Wa qul lil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul lil mu'minina. Untuk apa? Ghaddul basar. Ghaddul basar itu menundukkan mata. Saya punya teman dulu, ketika punya baca ayat ini, orang mukmin itu kalau jalan harus nundukin mata, matanya nggak boleh jelalatan. Akhirnya matanya nunduk terus. Ada ABG lewat, ini masih pada belum dewasa begitu. Mas ngapain jalannya nunduk mulu, nanti nabrak loh. Kenapa? Dia baca ayat itu serius Pak, diamalin, dia praktekin itu. Jadi kalau jalan benar-benar nunduk, nggak mau lihat dia kanan kiri, nunduk aja. Karena untuk apa? Menjaga pandangan mata. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Dalam Al-Quran dikatakan Allah itu tahu mata-mata yang berkhianat.
Fungsi mata bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Wallahu ya'lamu kha'inah. Kha'inah itu khianat. Jadi bahasa Arab itu diserap ke bahasa Indonesia. Khianat. Khana artinya telah berkhianat. Khianah bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia khianat. Kemudian wa karahatul iltifat. Jangan sampai lirik-lirik ketika sholat karena makruh hukumnya, tidak disukai. Jadi sholat matanya ke kanan kiri, merhatiin orang sholat, apalagi merhatiin orang sholat. Sholat kita aja kita nggak tahu diterima apa enggak ya. Kita berusaha dari sekian banyak sholat yang Allah terima yang mana. Ada yang Allah mungkin ampuni saja dari kekurangan-kekurangan sholat kita. Makanya selesai sholat istighfar, astaghfirullah, karena banyak kekurangan dalam sholat. Orang sholat mikirin orang lain lagi sholat. Perhatikan kita dulu, hati kita hanya untuk Allah tadi. Isi hati ini dengan kehadiran kekhusyuan. Nanti kalau mikirin orang sholat malah enggak khusyuk. Maka ketika sholat jangan sampai lirik-lirik, iltifat. Kalau gini nengok lebih parah lagi, nggak boleh. Kemudian wa taqribi nadrihi wa qasrihi ala ma baina yadayhi, memfokuskan pandangannya tepat apa yang berada di depannya. Kemudian makruh ila irsali nadrihi, pandangan kosong itu hukumnya makruh, Pak. Kan ada orang melihat, kita bisa lihat nih lu lamun ya, sama orang nggak ngelamun kan beda. Kalau orang ngelamun kan pandangannya kosong. Melepas pandangan mata itu hukumnya makruh di dalam sholat. Jadi nggak melihat fokus kepada satu titik. Kalau kosong takutnya dia kenapa? Ngayal. Karena matanya, pandangannya kosong. Jadi ketika sholat pandangan mata nggak boleh kosong. Kemudian tsumma fi dhabtihi, dalam ketentuannya ada dua hal dalam madhab Syafi'i. Yang pertama yang lebih tepat di antara pandangan madhab Syafi'i, huwallazi jazima bihi al-musannif ya, ini yang dipegang oleh Imam An-Nawawi pandangannya, yaitu annahu yaj'alu nadrahu ila mawdi'i sujudihi fi qiyamihi wa qu'udihi. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i itu yang pertama, ketika Bapak sholat maka ketika berdiri dan duduk pandangan mata itu tertuju ke tempat sujud. Mau dia ruku ke tempat sujud, i'tidal tempat sujud, duduk di antara dua sujud ke tempat sujud, ketika sujud ke tempat sujud juga. Nah ini semuanya fokusnya ke tempat sujud. Sedangkan pandangan yang kedua dalam madhab Syafi'i, wabihi jazima al-Baghawi, termasuk para pembesar madhab Syafi'i, Imam al-Baghawi wal Mutawalli, yakunu nadhruhu fil qiyam, ya nadhruhu fil qiyam ila mawdi'i sujudihi. Kalau pendapat yang kedua, kalau kita berdiri melihat tempat sujud kalau berdiri. Wa fir ruku', kalau ketika ruku ila dhahri qadamaihi, maka melihat punggung kaki. Nah, ini punggung, ini batnun, dhahrun, batnun. Dhahrun itu punggung. Ya. Ini dhahrun namanya punggung. Batnun perut. Masuk ke dalam bahasa Melayu, dhahrun zahir, batnun batin. Mohon maaf, zahir dan batin. Aslinya zahir, masuk ke dalam bahasa Indonesia lahir. Lahir yang nampak. Apa hubungannya sama punggung? Kalau orang Arab pulang itu nggak langsung kita masuk. Ya, ada tamu pulang, Bapak
nggak langsung masuk sebelum tamu itu hilang dari pandangan, Pak. Ya, kalau kita assalamualaikum, ya pulang dulu ya, pulang. Udah, dianya di tempat ruang tamu, tamunya pulang. Tapi kebiasaan orang Arab diliatin itu, ditungguin sampai depan rumahnya, lewat terus punggungnya kelihatan terus sampai hilang, baru sudah batnun doang, batin. Maka lahir dan batin. Dohir itu yang nampak, zahir dan batin. Ketika ruku, biar dia pandangannya enggak kemana-mana, maka fokusnya menurut pendapat kedua itu ke dohrun, punggung kaki, kanan atau kiri. Bapak ngelihat ke situ. Jangan diperhatiin kemudian ada cantengannya malah khayal, wih kakinya cantengan misal, gara-gara ngelihat punggung kaki. Tapi Imam An-Nawawi pegang yang mana? Imam An-Nawawi pegang yang melihat tempat sujud aja. Ruku tempat sujud, berdiri tempat sujud, duduk ke tempat sujud. Wa fis sujudi ila anfihi. Kemudian ketika sujud melihat ke hidung. Anfun itu hidung. Kelihatan nggak Pak kalau sujud hidungnya? Kelihatan ya. Allahu Akbar. Ngelihat fokusnya ke sini. Ini menurut yang kedua. Boleh dipilih, artinya ini sesuatu yang bukan keharusan, ini anjuran. Tapi menurut Imam An-Nawawi, beliau lebih menguatkan pendapat yang pertama. Kalau kita nyaman ternyata benar setelah dipraktekkan, oh iya ya. Ketika kita ruku, kita pandang kaki kita, kemudian kita bertasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subuhun kudusun wa rabbul malaikati war ruh, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Baca, pilih di antara itu. Ternyata memang memberikan dampak kekhusyuan, ya pakai yang itu. Lihat yang penting fokus, tidak boleh matanya itu kosong pandangannya. Wa fil qu'ud ila hujrihi, ketika duduk dia lihat sampai batas tempat sholatnya. Ini ketika duduk. Kenapa sampai batas tempat sholat kita saja? Kalau kita makmum ada jamaah lain, ya udah sampai batas itu. Li'anna imtidadal basar, karena memanjangkan pandangan itu yulhi, akan melalaikan. Fa idza qassarahu kana aula, maka ketika dia memendekkan pandangannya lebih afdal. Jadi memang ini anjuran biar kita nggak ngayal. Salah satu caranya adalah memfokuskan pandangan. Kemudian disebutkan bahwa Thubbita raf'ul yadaini fi sholati fi arba'ati mawadhi, bahwa sunnahnya mengangkat tangan itu ada pada 4 tempat. Mengangkat tangan ada 4 tempat. Yang pertama inda takbiratil ihrami, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini sudah dibahas letak tangannya, rohatai, telapak tangan sejajar dengan bahu, kemudian ujung tangan sejajar dengan sahmatai udunai, cuping dari telinga. Maka kalau di dalam mazhab Syafi'i segini, ini sejajar dengan telapak tangan sejajar dengan bahu. Kemudian wa 'inda ar-ruku'i war-raf'i minhu, ketika mau ruku dan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangannya sama seperti takbiratul ihram, bukan ngangkat tangan seperti doa kunut. Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar begini, sami Allahu liman hamidah. Ketika dia bilang sami Allahu liman hamidah, tapi posisi tangannya kayak orang doa, padahal posisinya sama ini, seperti orang mau ruku ketika mau takbiratul ihram.
Jadi bukan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pernah nggak Bang lihat ada orang sami Allah tapi tangannya begini? Nah, ini kurang tepat karena ini posisinya sama seperti orang takbir. Sami'allahu liman hamidah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, kana idza dakhala fis shalah, Nabi kalau salat kabbara takbir wa rafa'a yadayhi. Berarti takbiratul ihram diangkat tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, wa idza raka'a, ketika ruku rafa'a yadayhi, diangkat lagi tangannya ketika mau ruku. Ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, diangkat lagi kedua tangannya. Baru 3 tuh. Yang keempat di mana? Wa idza qama minar rak'ataini, dalam hadis disebutkannya begini, ketika bangkit dari 2 rakaat, qama ya min rak'ataini rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan. Kalau di rakaat kedua ada tahiyatnya nggak Pak? Tahiyat awal ada ya. Nanti ulama beda pendapat. Ngangkat tangan itu disebabkan karena berdiri di rakaat kedua atau disebabkan karena tasyahud. Karena di rakaat kedua ada tasyahudnya. Nah, sekarang ketika bapak atau ibu masbuk ketinggalan sholat, adrokat tasyahud al-awwal, kita dapetin imam rakaat maghrib misalkan rakaat 3, bapak datang masbuk, berarti itu rakaat keberapa buat kita? Pertama ya, ikut tasyahudnya imam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Imamnya mungkin baca doa lagi setelah itu, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatihil masihid dajjal. Assalamualaikum, imam salam, bapak bangkit kira-kira mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan? Biasanya gimana Pak kalau angkat tangan? Ya, ada yang angkat tangan, berarti kalau mengangkat tangan dia menganggap angkat tangan setelah bangkit dari duduk dalam sholat itu disebabkan karena tasyahud. Tapi bagi orang-orang yang mengamalkan pendapat para ulama bangkit dari rakaat kedua, maka dia baru tasyahud. Jadi bagi dia itu rakaat berapa? Masbuk, rakaat pertama. Jadi nggak perlu angkat tangan. Ini perbedaan pendapatnya begitu. Tapi kalau ada yang angkat tangan silakan. Berarti dia memahami dari apa? Bangkit dan mengangkat tangan itu disebabkan karena tasyahud. Kata Imam An-Nawawi, anna madhabana anna ma adrakahul masbuk awal salatihi. Oh, dianggap bagi orang-orang yang mendapati rakaat bersama imam itu baginya adalah awal salatnya. Ya. Dan imam dianggap terakhir. Jadi gak masalah. Wa bi kulli hadhil mawadi hal yustahabbu laka raf'ul yadin amla. Ikhtalafal ulama fi istihbabi raf'il yadain, maka ulama memang berbeda pendapat ketika sunnah mengangkat kedua tangan. Binaan ala ikhtilafihim fi illati raf'il yadain, disebabkan karena pandangan ilatnya tadi, ilat atau sebab yang menjadikan seseorang itu mengangkat tangan. Dikatakan idza qama minat tasyahhud al-awwal ila raq'ati tsalitsah. Bangkit itu disebabkan karena dia duduk tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Sebagian lagi mengatakan bahwa ya, disebabkan karena tasyahud.
La yarfa'u yadayhi illa idza qama ila raq'ati tsalitsah. Janganlah dia mengangkat kedua tangannya kecuali memang dia bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Ini kemudian lau bada'al imam bi qira'atil Fatihah. Kalau seandainya imam sudah memulai membaca surah Al-Fatihah, bapak baru datang, enggak ikut mulai dari takbiratul ihram, jadi terlambat sebentar lah. Kalau kita ngikut imam dari takbiratul ihram, berarti kita sama-sama bisa baca doa iftitah, baik yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, atau dia mulai Allahu akbar kabiro, atau mulai langsung dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ustaz, yang afdal yang mana? Yang afdal yang dibaca dia ngerti. Kenapa? Karena sebagian ketika dia paham, dia nggak mau pakai wajah tuh wajhiyah. Saya mendingan pakai Allahumma ba'id baini. Kenapa? Jelas artinya juga nggak bikin takut. Allahumma ya Allah ba'id, jauhkan, baini antara diriku, wa baina khotoyaya, dan antara diriku dengan dosaku. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan al-masyriq timur wal maghrib dan barat. Kira-kira timur barat bisa ketemu nggak Pak? Nggak mungkin, jauh. Timur di mana? Di sana. Barat di sana, nggak bakal ketemu. Artinya ini doa kita memohon perlindungan kepada Allah biar tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa seperti timur dan barat. Jangan sampai kita dipertemukan oleh dosa. Bener mulu kerjaannya gitu, lurus. Tapi kalau bapak pakai ini wajah tuh, saya bukan nakut-nakutin ini, bagus bacaannya, saya juga pakainya itu. Kadang baca Allahumma ba'id baini, boleh diseling-seling. Tapi kalau wajah tuh, ya Allah saya hadapkan, maka makna menghadapkan ini, menghadapkan apa? Wajhi, wajahku, maknanya qalbi, saya hadapkan hatiku. Bapak sudah mulai mengikrarkan diri bahwa ketika doa iftitah mengatakan saya menghadapkan hatiku, artinya dia mengkhusyukkan dirinya, enggak tolah-toleh, karena saya bawa hadir hati saya untuk berhadapan kepada engkau ya Allah. Wajhilladzi fataras samawati wal ard, kepada pencipta langit dan bumi. Fataras samawati, disebutkan samawat daripada ard. Kenapa langit dulu? Nanti ulama tafsirkan itu. Karena langit tempatnya para malaikat. Lah, bumi tempatnya Nabi. Iya, betul. Bumi tempatnya Nabi, tetapi di dalamnya ada yang model-model orang-orang yang nggak benar juga, bercampur antara yang baik dan buruk. Makanya didahulukan samawati wal ard. Hanifa, dengan lurus ya Allah, enggak toleh-toleh aliran yang lain. Hanifa, lurus ya, enggak ikut aliran sesat. Muslimah, dan berserah diri, apa yang engkau perintahkan saya turutin karena saya muslim, berserah diri. Wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukan orang musyrik. Yang berat dia bilang inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin, cuman buat Allah, katanya begitu. Berat tuh Pak. Kata teman saya yang tahu artinya, saya mah nggak mau baca doa iftitah yang model begini. Kenapa? Janji kita sama Allah, kita bilang sholatku, hidupku, matiku cuman untuk Allah. Bohong kata dia. Mendingan saya baca Allahumma ba'id baini, katanya. Agak berat. Maka dikatakan ketika ternyata sholatnya bukan buat Allah, masih ada yang lain-lainnya, disebut kata para ulama kadzib, bohong.
Kebohongan yang paling terbesar berdiri di hadapan zat yang maha mengetahui. Allah itu kan alim. Tadi bilangnya katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatnya masih mikirin yang lain katanya. Kebohongan terbesar dan terburuk adalah berbohong di hadapan zat yang maha mengetahui. Kita bohong sama orang, orang nggak tahu, kayak rasanya kita aman tuh. Tapi bohong di hadapan zat yang maha mengetahui, kebohongan terburuk. Jadi kata para ulama, hati-hati, jangan sampai bohong di hadapan Allah. Tapi ini bukan berarti saya nggak nganjurin baca ini wajah tuh. Artinya ketika kita membaca itu, kita bertekad, berazam biar sholatnya benar-benar khusyuk, nggak mikirin yang lain. Inna sholati, sholat saya ya Allah, wa nusuki, ibadahku ya Allah, wa mamati, hidupku, matiku, wa mahyaya, hidupku. Hati-hati baca wa mahyaya. Beberapa kali kita ngaji praktek sholat, seringnya salah nyebut mulu itu wa mahyaya. Apa dibaca? Wa mahyahya. Ingat Nabi Yahya. Jadi dibacanya apa? Wa mahyahya. Diulangin Bu, jangan wa mahyahya, wa mahyaya. Ulang lagi nih, inna salati wa nusuki wa mahyahya wa mamati. Balik lagi ke wa mahyahya. Wa mahyaya, hidupku. Kalau wa mamati masih sering benar, tapi kalau sudah wa mahyaya, karena ikutnya dulu hafalan waktu kecil, ngulang terus wa mahyahya wa mahyahya. Ingat Nabi Yahya. Wa ma'ana minal musyrikin, ada sampai sekarang bilang wa ana minal musyrikin. Satu bapak-bapak itu kita ajarkan talqin wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukan orang musyrik. Wa ana minal musyrikin, saya orang musyrik. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang muslim yang berserah diri. Dia bacanya tuker, wa ma'ana minal muslimin, saya bukan orang muslim. Tadi dibilang wa ana minal musyrikin, wa ma'ana minal muslimin. Jadi dia bilang saya termasuk orang musyrik dan saya bukan orang muslim. Ini kalau dia masih terbalik-balik begini, saya sarankan jangan baca yang ini. Memang khawatir ngomongnya salah mulu depan Allah, bilang saya orang musyrik. Jangan-jangan memang biasa main dukun gitu. Nah, makanya lidahnya keseleo terus. Ini hati-hati. Bagaimana kalau seandainya tadi imam sudah membaca suratul Fatihah, Allahu Akbar, baca doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam madhab Syafi'i sebenarnya dikatakan fa'idha adraktal qiyam fi salatin jahriyatin. Ini dalam beberapa pandangan ulama dulu. Kalau kita mendapati imam baca Al-Fatihah di salat jahar, artinya salat maghrib, salat isya, salat subuh, dijaharkan oleh imamnya, dilafadzkan dengan suara yang keras, maka di dalam hadisnya Abu Hurairah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam bertakbir maka bapak ikut takbir. Jangan membarengi imam takbir ketika takbiratul ihram. Bareng takbir ketika takbir ruku itu masih sah salatnya, tapi hukumnya makruh nyamain takbirnya imam. Allahu Akbar, imam ruku dia bacanya sama imam. Allahu Akbar, sama-sama ruku, makruh. Tapi kalau bareng-bareng takbiratul ihram, imam takbir mulai sholat, Allah, dia juga langsung Allah itu, Allahu Akbar, maka sholatnya nggak sah membarengi takbiratul ihram. Tunggu dulu, karena hadisnya apa? Idza kabbaro, kalau imam selesai takbir fakabbiru, maka kalian baru bertakbir, kata Nabi Muhammad. Wa idza qara'a, kalau imam sudah mulai membaca surat, fa'ansitu, maka kalian diam.
Jadi kalau sudah mulai baca surat, maka kalian diam. Sekarang imam baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bapak datang, Allahu Akbar, masbuk tuh. Apakah makmum masbuk ini membaca doa iftitah atau dia mendengarkan imam membaca surah Al-Fatihah? Fa idza sakata ba'daha. Sekarang maka disyariatkan bagi kita fayulzimuka al-insat. Menurut pendapat pertama, maka hendaknya kita diam mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Wala yushra'u lakal istiftah, tidak disyariatkan untuk memulainya dengan membaca doa iftitah. Kenapa? Karena kata Nabi, fa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam sudah mulai membaca surat, diamlah. Tapi menurut pendapat yang lain, kalau menurut pendapat ya, Imam An-Nawawi, beliau katakan kalau seandainya ya, idza amina, imam dia membaca amin, atau ini kalau imam baca amin kira-kira sholatnya jahar atau sholat sir, Pak? Jahar pastinya, karena kita dengar bacaan imam. Bahkan yang namanya imam ya, ketika dia membaca surah tadi, surah Al-Fatihah, kemudian dia baca amin dan makmum belum doa iftitah, maka dia boleh membaca doa iftitah setelah aminnya imam. Karena diselingi dengan amin itu sayun yasir, sesuatu yang pendek. Dalam mazhab Syafi'i tetap baca doa iftitah. Jadi kalau ada orang terlambat, kemudian dia baca doa iftitah, imamnya baca Al-Fatihah, nah, sebagian masih membolehkan, dianjurkan. Dengan syarat dia tahu bacaan doa iftitahnya itu cukup untuk membaca Al-Fatihah. Kalau imamnya membaca Qul huwallahu ahad, kira-kira bapak makmum masbuk baca iftitah nggak kalau mendengar imam baca Qul hu? Masbuk lagi. Al-Fatihah aja mungkin bisa ketinggalan itu. Ya, baru Malik Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya udah ruku Allahu Akbar, maka tinggalkan doa iftitah. Idza adrakal masbuq fi ruku'il imam, kalau dia mendapati imamnya ketika ruku, maka tinggalkan juga Al-Fatihah, langsung ruku. Kalau dia masbuk imamnya ruku, kita mau ikut ruku langsung. Rukunya berapa kali, Pak? Sekali apa dua kali? Maaf, takbirnya berapa kali? Imam ruku, kita masbuk, Allahu Akbar langsung ruku, atau Allahu Akbar takbiratul ihram, setelah itu takbir intikal, Allahu Akbar dua kali, takbir takbiratul ihram, kemudian takbir intikal, atau cuma takbiratul ihram aja langsung ruku? Sekali apa dua kali? Sekali, dua kali, ya. Boleh dua, artinya membuka takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ruku, menggabungkan dua pekerjaan dengan satu niat, al-mushtaraku fin niyah, ya, menggabungkan dua pekerjaan dalam satu niat. Boleh sekali Allahu Akbar, tapi harus dan wajib meniatkannya takbiratul ihram, bukan takbir intikal. Emang bedanya gimana? Bedanya niatnya, dia takbir ngikutin imam atau dia takbir untuk dirinya sendiri buka sholat, kan beda ya.
Imamnya takbir ruku, Allahu Akbar, bapak tiba-tiba Allahu Akbar ngikutin imam. Allahu Akbar, tapi niatnya ngikutin takbirnya imam, maka sholatnya batal karena dia tidak membuka sholatnya dengan takbiratul ihram. Yang selamat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2. Boleh juga. Jadi takbirnya takbir intiqal. Jangan diniatkan takbir mengikuti imam, karena imam ketika itu takbirnya takbir intiqal. Harus niat takbiratul ihram, karena takbiratul ihram rukun salat. Maka kalau mendapati imamnya takbir ruku, kita jangan baca iftitah. Kalau sempat baca Al-Fatihah, tadi baca Al-Fatihah kepotong, maka baru Malik Yaumiddin imamnya ruku, kita masbuk, maka ikut ruku. Apa yang kalian dapati maka kerjakan, apa yang ketinggalan sempurnakan, kata Rasulullah. Beda dengan makmum bukan masbuk. Kita bukan masbuk nih, ngikut dari imam, ngedengerin Al-Fatihahnya imam. Maka kalau makmum yang tidak masbuk, imamnya ruku sebelum Al-Fatihah kita selesai, maka harus dilanjutkan sampai dengan selesai. Dengan syarat tidak ketinggalan 3 rukun panjang. Dalam mazhab kita ada ruknun qasir, ada ruknun tawil. Rukun panjang dan rukun pendek. Bedanya apa? Rukun pendek itu i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Ini rukun pendek, nggak boleh berlama-lama dalam i'tidal melebihi batas kadar bacaan surah Al-Fatihah. Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, langsung sujud. Jangan berdiam di situ lama kecuali kunut, ya. Kalau enggak kunut, enggak boleh lama-lama sampai dengan batas bacaan surah Al-Fatihah. Itu rusak sholatnya. Berarti i'tidal itu rukun pendek. Kembali tadi, bapak ketinggalan Al-Fatihah, imamnya baca inna a'tainakal kautsar, 3 ayat, pendek banget. Belum sempat selesai, baru ihdinas siratal mustaqim, imamnya ruku. Apakah kita sebagai makmum yang ikut dari awal ini harus ikut ruku, tidak menyelesaikan Al-Fatihah, atau disempurnakan? Maka harus disempurnakan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu Akbar, imamnya bangkit, sami'allahu liman hamidah. Kita baru ruku, ketinggalan 1 rukun panjang. Ruku tadi ketinggalan kita. Imamnya sami'allahu liman hamidah, dia mau sujud, kita baru bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, ketinggalan rukun pendek, nggak dihitung, namanya i'tidal, nggak dihitung. Sampai dia sujud, kita i'tidal, kemudian ngejar sujud, nggak masalah. Jadi tetap harus disempurnakan. Maka diperhatikan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali pun sama. Imam itu memberikan kesempatan setelah Al-Fatihah, as-saktah atau sukut, diam sejenak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Diam dia imam. Kata makmumnya kayaknya lagi nyari-nyari ayat ini. Padahal lagi memberikan kesempatan buat makmum, karena mazhab Syafi'i dan Hambali dia membaca Al-Fatihah wajib. Dikasih kesempatan baca Al-Fatihah dulu. Kenapa? Kalau sudah nanti masuk ke dalam surah, nanti dia, apalagi surahnya inna a'tainakal kautsar, kependekan. Kalau masuk ke dalam surah,
dia selesai Al-Fatihah, dia bisa ngedengerin bacaan imam. Minimal sejenak lah, kasih lah ya. Kalau Imam Al-Ghazali itu menganjurkan memang, jadi agak berhenti sejenak. Ini mengenai perkara doa iftitah yang dikerjakan atau tidak perlu dikerjakan. Kemudian Bapak baca surah Al-Fatihah, ada syaratnya, wala budda fi qiraatil Fatihah min mura'ati syurut. Baca Al-Fatihah ada syaratnya. Syaratnya an yasma'al qari'u nafsahu. Qari, hendaklah seorang yang membaca tadi Al-Fatihah harus mendengar bacaan Al-Fatihahnya. Tapi nggak harus kencang, cukup dia doang sendiri. Yang kanan, yang kiri kalau bisa nggak dengar. Karena kalau dengar malah bikin orang nggak khusyuk. Karena dia melihat baca bahwa syarat membaca Al-Fatihah memperdengarkan kepada dirinya sendiri bacaannya. Syaratnya kupingnya harus sehat. Kalau kupingnya tidak sehat, maka dia tidak perlu mengambil syarat ini. Dia kencengin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kuping belum kedengar. Belum, katanya syaratnya harus mendengarkan sendiri. Maka diangkat lagi suaranya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Padahal makmum. Kok ente ngangkat suara? Kata Ustadz, syaratnya harus kedengaran diri sendiri. Nah itu kalau sehat. Kalau enggak malah ngeganggu orang, maka boleh aja kadar dia untuk sampai tidak dengar kupingnya, yang penting dia baca. Tapi kalau sehat, minimal sampai ke kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang kadang-kadang 2-3 orang samping kanan kirinya ikut ngedenger. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Sampingnya ngedenger kenceng banget orang baca Al-Fatihah. Akhirnya malah nggak jadi khusyuk. At-tahiyatu mubarakatuh. Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni. Ini terlalu kencang, cukup kedengaran kuping sendiri. Yang pertama, an yurattibal qira'ah hasba tartibiha al-warid. Hendaklah dia membaca Al-Fatihah sesuai dengan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, arrahmanir rahim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Enggak sah karena dia tidak membaca sesuai dengan urutannya. Alla yulhina fiha lahnan yughayyirul makna. Jangan sampai salah baca. Salah baca yang menyebabkan bacaannya itu merubah makna Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul apa salah, Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, salah di huruf haknya. Harusnya dibaca alham, dia baca alham. Haknya hak besar. Maka merubah makna. Karena makna alhamdu segala puji. Alhamdu maknanya al-halak, kehancuran. Ya, hamdun pakai hak besar itu kehancuran. Alhamdulillah segala kehancuran untuk Allah. Fatal maknanya. Maka syaratnya jangan sampai salah. Bagaimana caranya kalau kita misalkan masih salah terus? Hak hak lagi. Udah mah berulang-ulang latihan huruf H itu pindah dari hak kecil ke hak besar ke hak kecil. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran. Hadis ini keluar ketika Nabi mengajarkan Quran kepada sahabat, Pak. Syaratnya ini, dulu para sahabat belajar Quran, kata Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uhum mul ashra. Nabi itu mentalkinkan 10 ayat surat Al-Quran. Apa aja tuh? Dari mulai Al-Baqarah kayak dari surah Al-Alaq, 10 ayat. La yatajawazunaha hatta yata'allamuna fiha minal amal. Sahabat tidak akan pindah dari 10 ayat ini
kecuali mereka belajar apa yang terkandung dalam ayatnya, tafsirnya apa, artinya apa. Karena kadang orang Arab nggak tahu artinya juga, keluar ayatnya terkadang justru orang Baduy yang tahu artinya, karena ini Arabnya di bawah nih, yang tahu orang-orang bawah, Arab bawah artinya. Kemudian setelah tahu tafsirnya, tadaburnya, kemudian mereka mengamalkan. Kata Ibnu Mas'ud, kita tidak akan bertambah kepada 10 ayat setelahnya ila ashrin ukhra, kecuali sudah tahu artinya, sudah paham maknanya dan diamalkan. Maka kalau dibilang tadi al-mahiru bil Quran, orang yang pandai Quran, artinya zaman Nabi dia ngerti tafsirnya, dia tahu juga maknanya. Ma'as safaratil kiramim bararah, dia bersama dengan malaikat utusan. Safaroh itu duta besar. Di Mesir namanya Safaroh Indonesia, berarti duta besar Indonesia. Nah, kalau dia mahir Quran, tahu tafsirnya, tahu maknanya dan mengamalkan, maka didampingi oleh malaikat utusan. Walladzi yaqra, sedangkan orang yang dia membaca wa yatata'ata, dia terbata-bata, kadang huruf ha balik huruf ha dibaca ha, sin dibaca shin. Harusnya dia bilang asykurulillah, dia bilang askurulillah. Harusnya maknanya saya bersyukur kepada Allah, saya mabok untuk Allah. Syakir bersyukur, sakir orang mabok. Jadi kalau ada nama Pak Sakir, harusnya dipanggilnya Pak Syakir, bapak yang bersyukur. Kalau Pak Sakir, bapak yang suka mabok. Ada yang namanya Pak Sakir? Ya, ganti panggilnya Pak Syakir. Musyrif, ada musrif. Musyrif orang yang mulia, musrif orang yang boros. Hati-hati. Nabi itu asyraful anbiya, manusia yang paling mulia, bukan asraful anbiya, nabi yang paling boros. Ini jadi jangan sampai salah, tuker-tuker. Ya. An yaqra'aha bil arabiyyah, baca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Solusinya gimana kalau kita tadi salah-salah? Walladzi yaqra' wa yatata'ta wa huwa syaqun alaihi, dan dia kesulitan, falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Jadi jangan khawatir kalau lisan kita atau lisan masih suka nyangkut-nyangkut, jangan khawatir. Syaratnya dia tetap belajar Quran. Maka kata Imam Al-Jazari, musiun ma'dzur, bacaannya buruk dan dimaafkan, bahkan dapat pahala. Pahala pertama dia pahala belajar membaca Quran, pahala kedua pahala kesulitan membaca Al-Quran. Jadi orang belajar Quran itu tetap dapat pahala selagi dia belajar. Dia berhenti belajar, maka musiun mu'aqab. Hati-hati, kalau dia berhenti belajar baca Quran, dia musiun mu'aqab, bacaannya salah dan berdosa. Kalau dia nggak mau belajar, nanti rukhsahnya nggak ada waktu, nanti dipertimbangkan di hadapan Allah. Soalnya udah dikasih umur panjang. Sampai berapa? Kalau ada orang dikasih umur 40 tahun lebih ke atas, udah nggak ada alasan. Apalagi 60, udah nggak ada alasan kalau dia nanti, saya dulu nggak ada waktu ya. Lu kan umurnya dikasih panjang, 60 kemana aja selama ini. Nanti urusannya sama Allah, negosiasinya gimana. Musiun mu'aqab, bacaannya kurang tepat, mu'aqab berdosa. Tapi kalau dia masih belajar, nggak berdosa. Salah bacaannya hak ke hak lagi, nggak berdosa. Maka ulama anjurkan kalau masih kurang tepat bacaannya, jangan berani-berani sholat sendirian. Lebih baik sholat berjamaah. Al-imamu domin, imam bertanggung jawab. Dari bacaannya imam yang tanggung jawab. Sholat sendiri masih belajar nggak apa-apa, karena dia belajar kurang-kurang. An yaqra' al-musalli wa huwa qa'im, terakhir baca Al-Fatihah itu wajib hukumnya dalam keadaan berdiri, nggak boleh dalam keadaan
sebagian berdiri, sebagian ruku. Masbuk dia. Akhirnya buru-buru. Imamnya sudah ruku, Allahu Akbar. Dia masih ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Separuh waladdalinnya ketika ruku, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Karena dia bacanya tidak dalam keadaan berdiri. Al-Fatihah harus wajib dibaca dalam keadaan berdiri. Jangan sampai kita ngejar imam biar dapat Al-Fatihah tadi itu. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ada sebagian tidak berdiri, maka tidak sah Al-Fatihah. Batalat qiraatuhu, batal bacaan Al-Fatihahnya. Wal i'adah. Ya, ini syarat pembacaan surah Al-Fatihah. Tambahan nanti dari Imam As-Syafi'i, idza karara Al-Fatihah, kalau kita ngulang-ngulang bacaan Al-Fatihah gimana hukumnya? Kalau mengulangnya karena dia ngerasa tadi alhamdulillahnya kurang tepat, dia baca misalkan sendiri itu, alhamdulillahirabbil alamin. Kok tadi kayaknya haknya kegedean ya? Bukan hak kecil nih. Dia sudah belajar tuh. Harusnya kan alhamdulillah, dibaca alhamdulillah. Maka dia boleh ngulang tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka tidak ada masalah. Ini annahu ma'dzur. Nah, ini enggak ada masalah. Tapi wa in karrara kalimatan minha bila sabab. Ulama beda pendapat, ngulang Al-Fatihah tanpa sebab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dia ulang-ulang kayak gitu. Gimana hukumnya? Ya. Maka kana syaihi ya taraddad. Sebagian kata guruku ini agak sedikit dia menimpali hukum ini kurang yakin katanya. Bagaimana kalau tadi diulang-ulang ya? Maka kata Imam Al-Haramain pendapatnya bahwa dengan mengulang-ulang kalimat Al-Fatihah ini dia belum membatalkan. Sebagian mengatakan hukumnya batal seperti mengulang-ulang ruku dan sujud. Ruku itu ya sekali, jangan diulang lagi, bangkit lagi, ruku lagi. Nah, jadi bukan dua kali dalam satu rakaat, seolah-olah karena ruku adalah rukun, Al-Fatihah juga rukun. Rukunnya sekali, ruku itu bukan dua kali, sujud dua kali. Kalau dia mengulang Al-Fatihah seolah-olah dia mengulangi rukun. Ini yang menjadi perdebatan para ulama. Wa in ada ba'dul ayati allati faragha minha bi an wasala ila an'amta 'alaihim. Kalau kita sudah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, tiba-tiba dia ingat kayaknya tadi ketinggalan ya. Saya baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, lompat Malik yaumiddin ditinggalin. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, kayaknya dia mikir, udah baca Malik yaumiddin belum ya? Saking sholatnya kurang khusyuk, lupa dia Malik yaumiddin, kayaknya lupa tadi. Ya, balik dia ke Malik yaumiddin. Fa in istamara 'alal qira'ah min Malik yaumiddin, kalau dia tadi ngulang lagi dari Malik yaumiddin, maka sholatnya sah karena dia ngerasa kayaknya ketinggalan Maliki yaumiddin. Wa in iqtasara 'ala Malik yaumiddin ada faqara'a ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lam tasih qira'atuhu. Tapi dari Malik yaumiddin Bapak misalnya tadi lupa nih Malik yaumiddin, sudah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Malik yaumiddin udah belum tadi ya? Bapak mulai ulang nih karena sudah yakin tadi ketinggalan, pindah Maliki yaumiddin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lompat karena tadi sudah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, lam tasih salat qiraatuhu, bacaan Al-Fatihahnya belum sah. Jadi kalau tadi Bapak lompat Malik yaumiddin, lengkapin lagi. Jangan dari Malik yaumiddin langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh begini. Yang benar Allah
baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu benar. Jadi ketika dia lupa, balik ke Malik Yaumiddin, lengkapin Malik Yaumidinnya sampai habis. Jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim maliki yaumiddin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini enggak sah bacaan Al-Fatihah. Jadi ini syarat-syarat membaca suratul Fatihah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah mengkaji, menyelesaikan rukun dari doa iftitah, mengangkat tangan dan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, bukan masalah Al-Fatihah untuk seorang imam, tapi ada imam kalau dia baca surah salah umat, jadi dia bacanya jadul bila sama umat. Iya. Iya. Apabila imam membaca surah Al-Zalzalah, ini agak riskan surat Al-Zalzalah karena huruf awal itu huruf zal, pindah setelah itu huruf zai. Kadang-kadang huruf zal sama huruf zai gabung. Harusnya dibaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kadang ada yang baca jim semua, ija zulzilatil ardu ziljalaha, atau dia baca iza zulzilatil ardu zilzalaha zai semua. Harusnya ada huruf dzal. Bagaimana hukumnya? Maka kita kembalikan kedudukan membaca surah di dalam salat. Membaca surah selain Al-Fatihah hukumnya sunnah. Artinya ketika sunnah yang tadi dia kurang sempurna, maka sholatnya dianggap sah. Hukumnya gimana imamnya? Imam itu dia berdosa. Kenapa dosa? Ini namanya musiun mu'aqqab. Musi itu buruk bacaannya, mu'aqqab itu berdosa. Kenapa? Karena dia bacanya di depan orang banyak. Baca salah sendiri dalam keadaan masih belajar, musiun ma'dzur. Maka perlu dibedakan. Musiun ma'dzur bacaannya kurang tepat, kurang baik, tapi Allah maafkan. Walladzi yatata'ata, artinya dia terbata-bata, masih ada salahnya, maka dapat 2 pahala. Tapi kalau sudah maju ke depan, dia punya tanggung jawab dan memperdengarkan bacaannya ke hadapan orang banyak, maka musiun mu'aqqab. Makmumnya sholatnya sah, imamnya sholatnya sah, tapi ada dosanya. Qiraatul Quran itu secara tajwid hukumnya wajib. Mempelajari tajwid hukumnya fardu kifayah. Kok bisa bacanya wajib tapi belajarnya fardu kifayah? Begitu. Ada orang tahu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum, dia baca dengung wala antum a'biduna ma a'bud, tapi ditanya itu hukumnya apa? Enggak tahu saya. Saya tahu saya bacanya begitu. Harus dengung, antum dibaca dengung, tapi ditanya hukumnya enggak tahu idhar apa ikhfa, maka itu enggak masalah. Yang penting bacanya dia tepat. Tetapi kalau sudah memperdengarkan di hadapan halayak banyak, maka ya, maka hukumnya berdosa. Dosanya apa? Gara-gara tidak menggunakan hukum tajwid. Ya.
Sholatnya sah nggak? Sah, karena yang rusak adalah sunnah Al-Fatihah, dengan syarat Al-Fatihahnya imamnya benar. Al-Fatihah dia benar, masuk ke surat dia salah. Maka hati-hati kalau tadi ngerasa bahwa bacaannya kurang tepat, ya mohon maaf, artinya kita pun masih sama-sama belajar, tapi kita tahu nih minimal itu salah. Jangan sampai berani ke depan ngimamin, karena apalagi jahar dosa dia. Ya. Tapi kalau dia bacanya sendiri, baca di sini sendiri, tidak memperdengarkan ke halayak ramai, beda lagi. Ya, itu yang dianggap berdosanya tadi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, liyummu ahadukum aqra'uhum kitaban. Hendaklah yang mengimami di antara kalian yang menjadi imam itu aqra', hafal Quran, aqra', bacaannya baik, aqra', hafalannya banyak. Jadi maknanya banyak. Aqra' itu ahsanuhum qira'atan, bagus bacaannya. Maka yang ke depan itu kata Nabi yang bacaannya udah benar, hafalannya banyak. Tapi dalam mazhab Syafi'i ternyata hafalannya banyak nggak cukup. Pemahaman aqra'uhum diganti maknanya afqahuhum, yang paling ngerti fikihnya. Jadi yang ke depan itu bukan hanya sekedar hafalannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada hafalan 30 juz, ada hafal 1 juz, 1 juz dia hafal tapi fikihnya bagus, dia dikedepankan. 3 madhab yang lain tetap ngambil dohir hadisnya yang hafalannya banyak. Kenapa madhab Syafi'i maknanya abqoh? Zaman Nabi yang namanya hafal Quran udah pasti abqoh. Kan tadi riwayatnya Ibnu Mas'ud tidak akan belajar 10 ayat kecuali sudah paham tafsirnya, maknanya paham fikihnya. Maka kalau sudah dia hafal Quran, otomatis dia juga faqih dalam generasi sahabat. Maka kata Imam Syafi'i, orang dulu belajar dia paham fikihnya. Maka sebenarnya kalau aqra' dia itu abqoh, dia berarti lebih paham fikih, dia lebih dikedepankan. Karena permasalahan sholat jelimet, banyak masalah hukum fikih yang tidak bisa dipahami sama orang hafal Quran saja. Bahkan ketika itu juga hafal Quran masih di bawah orang yang abqoh. Wallahu a'lam. Jadi tadi sholatnya tetap sah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Yang khusus di sini ada 2 pertanyaan. Apakah orang yang belum khusus itu belum iman? Kemudian kalau sungguh beruntung itu orang yang beriman. Kalau orang belum beriman itu apakah saja boleh tidak ada itu mau kendaraannya kayak ini. Ya. Dikatakan bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuknya di yang salatnya khusyuk. Pertama, ketika kita sholat kita dengar hayya 'alal falah, sama kalimatnya falaha yaflihu, muflihun orang yang beruntung, yuflihun mereka orang-orang yang beruntung. Maka ketika kita menghadiri sholat saja sebenarnya ayo sholat, marilah kita mencari keberuntungan. Keberuntungan caranya dengan apa? Dengan sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Siapa yang beruntung? Fa in sholuhat, kalau seandainya sholatnya benar, faqad arbaha wa anjaha, maka dia untung dan sukses. Fa in sholuhat, kalau sholatnya benar. Wa in fasadat, kalau sholatnya buruk, maka buruk sholatnya, faqad khaba wa khasara, dia rugi dan nyesel. Siapakah yang sholatnya dianggap benar? Maka sholatnya pertama orang-orang yang selain alladzina hum fi sholatihim
Khasyun. Surah Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah buat orang-orang yang sholat. Orang sholat tapi celaka. Siapa mereka? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim gimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi celaka itu bagi orang yang sahun. Sahun itu apa? Sahun itu lalai. Dalam tafsir sahun itu maknanya banyak. Lalai itu apa? Lalai itu pertama dia takhirus sholat, mengakhirkan sholat. Udah mau adzan asar baru sholat zuhur, apalagi sholat zuhurnya nggak nyampe 4 rakaat, 2 rakaat udah adzan. Rakaat kedua tuh Allahu Akbar, masih ada 2 rakaat tuh zuhur, sahun, nggak selamat dia. Sahun yang kedua itu orang yang tarikus sholat, kadang sholat subuh, kadang ninggal, kadang zuhur nggak dikerjain, maka kadang sholatnya 3 waktu, kadang 4 waktu, kadang 1 waktu dalam 1 hari, disebut dengan sahun, maka celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa lagi orang yang celaka? Orang yang suka tadi mengkodok sholat. Bisa jadi orang sholat tapi dia tidak khusyuk, sahun juga. Kadar khusyuknya lebih banyak lalainya daripada khusyuknya. Jadi maknanya banyak. Bisa dimaknai nanti siapa yang sholatnya selamat. Sholatnya yang selamat itu, karena nanti tingkatannya begini, khusyuk itu rukunnya tidak terpenuhi, syarat sahnya dia nggak ngerti. Jadi orang mau sholat itu minimal dia tahu, oh ini sah, ini nggak sah. Ketika sholat saya begini nggak sah, kalau yang begini nggak sah. Dia tahu auratnya mana, sudah tahu nih, dia tahu syaratnya, rukunnya. Maka kalau sudah tahu syarat dan rukunnya, kemudian sholatnya tidak bermujahadah. Mujahadah itu artinya apa? Bersungguh-sungguh, tidak melawan tadi suara-suara ngobrol, maka dia muhasab. Muhasab itu dievaluasi sholatnya. Kalau dia nggak tahu rukunnya, dia nggak tahu syaratnya, maka sholatnya mu'aqab, dihukum. Kata Nabi, ada orang sholat 60 tahun tidak diterima sholatnya, ka'annahu la yutimmu ruku' wala sujud, enggak menyempurnakan ruku dan sujud. Jadi kalau enggak tahu rukunnya, enggak tahu syaratnya yang membatalkan apa, sehingga pakai sholat bajunya pendek, sujud, mohon maaf belahan pantatnya kelihatan, batal karena dia lalai, maka ini yang mu'aqab, dihukum. Tapi kalau tahu rukunnya, syaratnya, cuman dia nggak memperhatikan masalah khusyuknya, sholat aja, maka dia muhasab, dievaluasi atau dihisab, diperiksa itu sholatnya. Kalau dia sholat tahu rukunnya, tahu syaratnya, kemudian tahu waktu-waktunya tidak dilalaikan, sholatnya di masjid, kadang dia khusyuk, kadang enggak, maka ma'dzurun, dimaafkan. Tadi ya, khusyuk hilang lagi, dimaafin. Tapi kalau ada orang sudah tahu rukunnya, sudah tahu syaratnya, sholatnya dia letakkan hatinya di hadapan Tuhannya, maka ma'jurun, sholatnya mendapatkan pahala. Sudah tahu rukunnya, sudah tahu syaratnya, kemudian dia tahu arti daripada bacaan sholatnya, mentadaburi apa yang dia baca, meletakkan hatinya di hadapan Allah, tenggelam di hadapan Allah, muqarrab, didekatkan menjadi walinya. Jadi tadi yang di mu'aqab yang mana Pak? Yang di mu'aqab itu yang berdosa tadi, yang dia tadi tidak mau memperhatikan masalah kekhusyuan, tidak mau memperhatikan masalah syarat sah sholat, rukun sholat. Jadi insya Allah tahapannya tadi, ada yang dimaafin, ada yang dikasih pahala, ada yang didekatkan sama Allah, ada yang benar-benar dia berdosa sholatnya. Itu
bolong-bolong segala macam. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk yang makjurun, yang mendapatkan pahalanya. Apalagi kalau sampai